Dalam kuliah yang 8 ini kita membicarakan teori administrasi sebagai subsistem. Sebagai subsistem total, administrasi mempunyai arti yang sangat luas, merupakan bulatan atau kesatuan yang di dalamnya terdiri unit-unit tertentu sebagai subsistemnya. Subsistem administrasi memiliki kompleksitas sendiri dan membentuk sinergi dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai sinergi yang diharapkan, pengembangan subsistem administrasi dapat dibahas dari dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan fungsional atau proses. Pendekatan struktural, pendekatan yang berorientasi pada struktur dari wadah kerjasama sekelompok orang yang dikoordinasikan ke arah tercapainya tujuan. Dalam wadah terdapat struktur organisasi yang menunjuk pada susunan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan hubungan dari masing-masing bagian yang memuat adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Adapun kerangka konsepsional administrasi dari pendekatan struktural terdiri dari manajemen entrepreneurship, kemudian general management dan spesialis manajemen. Hal ini bisa dilihat dari konsepsional ini pada halaman 115, teori administrasi, organisasi, dan manajemen serta kepemimpinan. Di situ terdapat top management, middle management, dan lower management. Pola manajemennya organisasi bisa digambar dalam bentuk lini, fungsional, serta lini staf. Untuk memperjelas ini bisa kita lihat tingkatan manajemen, yaitu manajemen wirausaha, ada R pada koperasi, ada ROAK pengawas, padahal pada PT ada ROPS dan komisaris. Kemudian general management ada pengurus dan manajer, sedangkan pada PT ada direksi dan direktur utama. Spesialis manajemen ada manajer unit, pada di PT ada direktur unit. Pendekatan proses atau fungsional approach. Cara pendekatan administrasi yang diarahkan pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam proses kerjasama sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Kerangka konsepsional administrasi sebagai proses itu ada 7 langkah pokok, yaitu penentuan tujuan, perumusan misi, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan yang tidak terlepas dari fungsi organisasi dan manajemen, kemudian evaluasi dan penggunaan sistem feedback. Pendekatan fungsional administrasi sebagai subsistem berada pada langkah kelima yang berupa pelaksanaan keputusan dalam proses administrasi yang terlihat yang tidak terlepas dari fungsi organisasi dan manajemen. Kita ketahui bahwa fungsi organisasi secara garis besar ada fungsi personalia, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi pemasaran. Sedangkan fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Di mana gambar dari administrasi sebagai proses ini bisa dilihat di dalam halaman 116, teori administrasi, organisasi, dan manajemen serta kepemimpinan. Penentuan tujuan atau visi. Visi itu adalah mimpi di masa depan. Tentunya bisa dirumuskan secara umum, abstrak, intinya saja, dan menyeluruh. Misalnya, visinya adalah keuntungan dan kemakmuran atau profit through service, atau memberikan pelayanan untuk memperoleh keuntungan. Formulasi misi atau sasaran, pola dasar dari kegiatan tahap demi tahap dalam mencapai visi organisasi. Misalnya kita lihat misi organisasi ini menjaga likuiditas, solvabilitas, memperluas aktivitas, akhirnya kemakmuran anggota atau masyarakat. Atau ada contoh lain, misalnya belajar menjadi efektif,
belajar menjadi efisien, dan belajar melakukan perluasan usaha. Ada contoh yang lain lagi, misalnya sukses usaha, sukses anggota, dan sukses masyarakat. Ketiga, perumusan kebijakan pokok organisasi. Langkah pertama yang memberikan arah pelaksanaan aktivitas organisasi, misalnya penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga, penetapan rapat anggota, pemegang saham, dan sebagainya. Pengambilan keputusan, serangkaian keputusan yang harus diambil oleh pimpinan organisasi secara baik dan bersinergi baik oleh pucuk pimpinan unit yang lebih rendah maupun petugas operasional. Misalnya penjualan dan pembelian dengan kebijakan secara kredit. Hal ini harus diresapi oleh top management, middle management, dan lower management atau semua pengambilan keputusan oleh pimpinan. Pelaksanaan keputusan tadi dikatakan tindakan yang bersifat operasional. Tindakan itu banyak berkaitan dengan fungsi organisasi dan manajemen. Fungsi organisasi tadi tidak terlepas dari fungsi personalia, produksi, keuangan, dan pemasaran. Fungsi personalia, proses yang berkaitan dengan pemakaian tenaga kerja yang sejak diterima hingga diberhentikan. Kemudian fungsi produksi, proses yang berkaitan dengan peningkatan atau penambahan nilai atau guna suatu barang atau jasa agar bermanfaat bagi masyarakat di pasar. Fungsi keuangan, proses yang berkaitan dengan pembiayaan aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Misalnya mulai dari memperoleh dan menggunakan dana secara optimal atau maksimal. Fungsi pemasaran, proses yang berkaitan dengan penyampaian barang atau jasa dari produsen atau penjual hingga ke konsumen atau pembeli atau pelanggan. Kemudian fungsi perencanaan, proses yang berkaitan dengan pemikiran. Fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan serta pengawasan. Fungsi perencanaan, proses yang berkaitan dengan pemikiran, penentuan secara rinci segala sesuatu yang akan dicapai atau dikerjakan di masa yang akan datang. Fungsi pengorganisasian, proses yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta pengaturan tenaga kerja dalam organisasi. Fungsi penggerakan, proses yang berkaitan dengan pembinaan kegairahan kerja dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Fungsi pengawasan, proses yang berkaitan dengan pengamatan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah dibuat dan ditetapkan organisasi. Fungsi organisasi dan manajemen ini tentunya tidak bisa dipisah-pisahkan, menyatu bagikan dua muka mata uang emas, kecuali untuk keperluan analisis dan anatomi administrasi. Kemudian evaluasi, yaitu langkah 6, proses yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran atau pembandingan hasil kegiatan operasional yang direalisasi dengan hasil yang seharusnya dicapai. Kemudian baru kita terakhir melakukan umpan balik, yaitu berkaitan dengan perumusan misi atau visi kembali, kebijakan baru, memperbaiki pengambilan keputusan, reorganisasi, teknik evaluasi, dan seterusnya. Jadi pembahasan proses administrasi adalah salah satu cara untuk menganalisis seperti apa yang dilakukan administrator bisnis dalam memilih, mendirikan, mengelola, menjalankan, dan mengembangkan kegiatan organisasi. Dari uraian di atas, proses administrasi menunjuk pada siklus yang tidak berujung, yaitu mulai dari penentuan visi atau tujuan, penetapan misi atau sasaran, perumusan kebijakan,